Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Afandi, NIM 20030478. Saya dari kelas Manajemen 2 Regular B semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video kali ini untuk pemenuhan tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi saja, materi yang pertama yang saya akan bahas adalah Teknologi Informasi. Semakin berkembangnya teknologi, tentu banyak bidang yang ada dan perlu dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi informasi. Ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi saat ini tidak semaju yang sekarang. Itu pengertian teknologi informasi secara umum adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak. Materi selanjutnya, perlunya teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama, teknologi informasi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia lebih mudah dan efisien. Yang kedua, sistem informasi. Dengan adanya sistem informasi, maka data-data dari waktu yang lama akan tersimpan dan terekam dengan baik, dapat dicari lagi di kemudian hari dalam berbagai kebutuhan. Proses pencarian cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelola semua informasi. Materi selanjutnya ada hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Atau perangkat keras adalah perangkat yang secara fisik dapat dilihat dan diraba, yang membentuk suatu kesatuan dan dapat difungsikan. Berdasarkan kegunaannya, perangkat keras digolongkan menjadi 3 golongan bagian utama. Yang pertama ada alat input, contohnya mouse. Yang kedua, alat proses, contohnya prosesor. Yang ketiga, ada alat output, contohnya printer. Lalu ada software atau perangkat lunak. Software adalah komponen komputer yang merupakan kumpulan program atau prosedur yang memungkinkan perangkat ini tidak nyata secara fisik. Perangkat lunak berfungsi sebagai perantara bagi komputer dan pengguna user sehingga komputer dapat digunakan. Lalu ada jenis-jenis software. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, perangkat lunak driver. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Dan yang terakhir, bahasa pemrograman. Materi selanjutnya ada pengambilan keputusan di level manajemen. Pengertian pengambilan keputusan di level manajemen adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aktif dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Lalu ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama ada tipe terstruktur. Pada tipe ini, keputusan yang rutin membentuk sebuah program penyelesaian. Kedua, ada tipe setengah struktur. Tipe ini bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan secara terperinci. Yang ketiga, ada tipe tidak struktur. Pada tipe ini tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi di manajemen tingkat atas. Lalu ada jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen itu ada 3. Yang pertama, manajemen puncak. Yang kedua, manajemen menengah. Yang ketiga, ada manajemen operasional. Materi selanjutnya ada sistem penunjang keputusan atau decision support system. Sistem ini dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam
bisnis atau organisasi, serta sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen operasi dan perencanaan. Sampailah pada materi terakhir, yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, data. Pengertian data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh dari data adalah lembaran absensi mahasiswa. Yang kedua, ada informasi, ialah hasil dari data yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Yang ketiga, ada pengetahuan. Di sini saya akan menggambarkan mengenai pengetahuan. Yang terakhir, data dan informasi. Data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Itulah pembahasan singkat materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.